Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pemetaan Distribusi Kandungan Radioisotop dalam Mineral Batuan di Objek Wisata Kelapa Maja, Saburai Jua. Salah satu objek wisata yang terletak di Saburai Jua. Objek wisata ini dikunjungi oleh wisatawan karena memiliki keunikan warna dan bentuk yang terjadi karena geomorfologi petrologi. Objek wisata ini memiliki kemiripan struktur tanah dengan daerah Esena yang mengandung radioisotop, sehingga ada kemungkinan bahwa Kelapa Maja juga mengandung radioisotop. Radioaktivitas adalah suatu fenomena atau proses suatu unsur radioaktif mengalami peluruhan yang diakibatkan oleh ketidakstabilan inti suatu atom. Radioaktif terdapat di berbagai macam media di lingkungan, yaitu udara, air, tanah, batuan, dan tanaman. Media-media ini menjadi penghubung antara manusia dengan zat radioaktif yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan topik pemetaan distribusi kandungan radioisotop dalam deposit mineral batuan di objek wisata Kelapa Maja. Tujuan dari penelitian ini yang pertama ialah menetapkan kisaran caca dan aktivitas jenis massa kandungan radioisotop dalam deposit mineral batuan di objek wisata Kelapa Maja. Yang kedua, memetakan distribusi kandungan radioisotop dalam deposit mineral di daerah objek wisata Kelapa Maja. Yang ketiga, mengestimasi luasan daerah yang kandungan radioisotopnya melampaui batas yang diperbolehkan standar lingkungan umum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada layar. Yang pertama, peluruhan radioaktif terjadi pada sebuah nukleus induk dan menghasilkan nukleus anak. Proses ini merupakan proses yang acak atau random sehingga sulit memprediksi peluruhan sebuah atom. Satuan internasional untuk pengukuran peluruhan radioaktif adalah becquerel. Peluruhan radioaktif terbagi menjadi 3, yaitu peluruhan alfa, beta, dan gamma. Pengaruh zat radioaktif terhadap lingkungan perlu diteliti dan diawasi dengan cara melakukan pengukuran radioaktivitas lingkungan. Dari data yang diperoleh diketahui kemungkinan ada tidaknya pencemaran zat radioaktif ke lingkungan. Selanjutnya, dari analisis data yang diperoleh akan dapat ditentukan langkah dan tindakan yang diperlukan demi kelangsungan hidup manusia. Kontaminasi radioisotop pada lingkungan sering terjadi melalui udara dan sumber-sumber yang berasal dari berbagai sumber seperti radiasi isotop alam yang meliputi radiasi primordial, radiasi sinar kosmik, penambangan, pengolahan dan proses kimia bahan nuklir, pemakaian bahan bakar fosil, percobaan dan ledakan bom nuklir, serta yang lainnya. Macam-macam sampel dari lingkungan, yaitu udara, air, tanah, tanaman, hewan. Dengan pembagian daerah kontaminasi radioisotopnya adalah sebagai berikut. Kandungan radioisotop dalam mineral batuan hadir bersama dengan pembentukan bumi dan alam semesta. Radionuklida primordial yang telah hadir bersama dengan pembentukan bumi dan batuan. Anomali kandungan radioisotop terkonfirmasi pada daerah aluvial yang kaya akan granit, karbonat, batu pasir aspal, gipsum, moccasin creek, karbonat, dan umumnya pada batuan sedimen. Akumulasi kandungan radioisotop di dalam mineral secara fisik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedalaman, permeabilitas batuan, curah hujan, dinamika aliran, dan asosiasinya dengan batuan non-radioisotop. Alat cacar radiasi yang biasanya digunakan adalah alat bernama Geiger-Müller. Alat radiasi memiliki detektor yang bekerja dengan cara mengukur perubahan yang disebabkan oleh penyerapan energi radiasi oleh medium penyerap. Detektor merupakan suatu bahan yang peka terhadap radiasi yang bila dikenai radiasi akan menghasilkan respon tertentu. Detektor terkalibrasi dengan kuantitas pencacahan 1050 cpm. Pengaruh radiasi terhadap makhluk hidup atau manusia juga bergantung
pada waktu paparan. Suatu dosis yang diterima pada sekali paparan akan lebih berbahaya bila dosis yang sama diterima pada waktu yang lebih lama. Secara alami, kita mendapat radiasi dari lingkungan, misalnya radiasi sinar kosmis dan radiasi radioaktif alam. Apabila ada makhluk hidup yang terkena radiasi atom nuklir yang berbahaya, biasanya akan terjadi perubahan struktur zat serta pola reaksi kimia merusak sel-sel tubuh makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan dan binatang. Caca latar menunjukkan nilai atau besarnya radioaktif alam yang terjadi secara alami sejak terbentuknya bumi. Caca latar selalu bervariasi dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan dalam waktu tertentu. Suatu daerah prospek mengandung radioisotop jika caca latar lapangan lebih besar dari 3 cpm. Dengan batas minimum yang aman untuk masyarakat adalah 27 cpm dan batas yang diperbolehkan untuk kesehatan adalah 33 cpm. Metode analisis radioisotop lingkungan adalah cara yang tepat digunakan untuk menentukan aktivitas jenis massa radioisotop dalam suatu sampel, dengan persamaannya adalah sebagai berikut. Metode penelitian. Lokasi penelitian ialah berada di Objek Wisata Kelab Amaja, Dusun Gelanana Lalu, Desa Wadomedi, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Saburajua. Dengan waktu penelitian adalah bulan Desember 2022 sampai bulan April 2023. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah GQR Muller, tipe RM60, GPS, mangkok porselin, hot plate, platinum crucible, metarol, linggis, dan sejumlah peralatan analisis sampel batuan di laboratorium. Dan juga Aquades. Prosedur penelitiannya yaitu terbagi atas dua, di mana ada prosedur lapangan dan juga ada prosedur laboratorium. Pada prosedur lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah survei pendahuluan, yaitu penyiapan alat dan juga mengobservasi lokasi penelitian. Serta setelah diobservasi maka lakukan penetapan luasan daerah pencacahan latar. Hal-hal yang diambil dalam prosedur lapangan yaitu titik lintang, bujur, ketinggian, CPM lapangan, dan juga sampel. Banyaknya sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 50 sampel yang terletak pada 25 titik. Pada satu titik diambil 2 buah sampel. Sampel-sampel yang telah diambil diletakkan pada aluminium foil dan dimasukkan pada suatu wadah. Sampel yang diambil memiliki kedalaman 5 cm dan 10 cm. Sampel kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Sedangkan pada prosedur penelitian laboratorium dimulai dengan penyiapan alat, lalu sampel yang sudah diambil dari lapangan dibakar, kemudian dihaluskan dan dilakukan pengayakan. Setelah diayak, sampel kemudian dihomogenkan dengan cara mencucinya dengan menggunakan Aquades. Setelah dicuci, sampel kembali dikeringkan dan ditimbang. Besarnya massa sampel yang diperlukan adalah 10 gram untuk semua jenis sampel. Setelah penimbangan dilakukan pencacahan. Hasil pencacahan dicatat, kemudian dimulai melakukan perhitungan aktivitas jenis dan didapatkanlah yang namanya data laboratorium. Dari semua data kemudian semua data lapangan dan laboratorium dikumpulkan dan akan dibuat dalam satu peta dan kemudian dianalisis. Hasil pengukuran yang didapatkan pada lapangan ialah nilai caca yang terukur pada lapangan berkisar antara 19 sampai 33 cpm. Sedangkan pada pengukuran
laboratorium terdapat dua, yaitu pertama untuk kedalaman 5 cm, CPM-nya terukur antara 15 sampai 31 CPM, dan pada kedalaman 10 cm terukur antara 16 sampai 33 CPM, di mana nilai aktivitas jenis massa yang terukur pada kedalaman 5 cm adalah 0,063 kali 10 pangkat 5 mikrocurie per gram sampai 0,130 kali 10 pangkat 5 mikrocurie per gram. Dan untuk kedalaman 10 cm, maka yang terukur adalah 0,067 kali 10 pangkat 5 mikrocurie per gram sampai 0,138 kali 10 pangkat 5 mikrocurie per gram. Berikut adalah peta yang dibuat berdasarkan data lapangan dan data laboratorium. Kemudian maka CPM lapangan dengan nilai titik CPM tertinggi berada pada ketinggian yang tinggi. Hal ini disebabkan pada titik tertinggi batuannya masih batuan asli yang belum mengalami erosi. Pada batuan asli terdapat radioisotop yang berasal dari pembentukan bumi. Selain itu, pada titik ukur terendah yang memiliki CPM rendah dibawa oleh air. Air ini bersifat sebagai penetral, sehingga energi radiasi yang diterima oleh detektor semakin berkurang. Sedangkan pada CPM laboratorium pada kedua kedalaman sampel, yaitu 5 cm dan 10 cm, dilakukan pengambilan sampel karena pada titik yang sama juga menunjukkan bahwa perbedaan nilai CPM pada kedua sampel tidaklah besar. Namun dapat dilihat bahwa pada sampel 5 cm luasannya lebih kecil dibandingkan yang 10 cm. Hal ini diakibatkan karena pada kedalaman 10 cm lebih banyak pengendapan yang terjadi, sedangkan pada 5 cm bisa saja air yang berasal dari ketinggian membawa radioisotop pada kedalaman 5 cm itu lebih jauh dari lokasi penelitian. Dan juga pada beberapa titik pada kedalaman 5 cm batuannya masih batuan yang cukup tebal, sehingga ketika dibawa ke laboratorium sampel itu tidak sangat-sangat halus. Hal ini berbeda jika dengan sampel yang dibawa pada kedalaman 10 cm. Sampel benar-benar dihaluskan karena sudah pada kedalaman 10 cm batuannya lebih kecil sehingga mudah dihaluskan. Selain melakukan pencacahan di lapangan dan laboratorium untuk mengukur CPM, dilakukan juga perhitungan aktivitas jenis massa pada kedua sampel. Berdasarkan nilai aktivitas jenis massa pada kedua sampel, maka pada daerah penelitian ini termasuk masih dalam kontaminasi yang rendah, baik untuk kontaminasi untuk radiasi alfa maupun beta. Rendahnya hasil perhitungan ini bisa saja diakibatkan diduga karena kedalaman sampel masih di atas jika dibandingkan kedalaman akumulasi kandungan radioisotop yang sebenarnya. Meskipun pada nilai aktivitas jenis massa ini masih tergolong rendah berdasarkan daerah penelitian, namun perlu diwaspadai pada beberapa titik pencacahan langsung telah mencapai titik maksimum yang ditetapkan oleh International Atomic Energy Agency, di mana bahwa batas yang diizinkan adalah 33 CPM.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, kisaran caca radiasi di lapangan pada objek wisata Kelapa Maja adalah 19 cpm sampai 33 cpm untuk caca lapangan, dan pada sampel dengan kedalaman 5 cm, nilai cpm yang terukur adalah 15 cpm sampai 31 cpm. Sedangkan untuk kedalaman 10 cm, nilai yang terukur adalah 16 cpm sampai dengan 33 cpm. Dengan kisaran aktivitas jenis kandungan isotop dalam cuplikan sampel batuan adalah 0,063 kali 10 pangkat 5 mikrokuri per gram sampai 0,130 kali 10 pangkat 5 mikrokuri per gram untuk kedalaman 5 cm, dan untuk kedalaman 10 cm, maka nilai aktivitas jenis massa yang terukur adalah 0,067 kali 10 pangkat 5 mikrokuri per gram sampai dengan 0,138 kali 10 pangkat 5 mikrokuri per gram. Kedua, sebaran atau pola distribusi kandungan radioisotop dalam deposit mineral batuan di daerah objek wisata Kelapa Maja terdistribusi lebih tinggi dari arah barat daya sampai utara dan cenderung menurun ke arah timur. Dan luasan daerah kandungan radioisotop yang tinggi di objek wisata Kelapa Maja adalah 12.146,3 meter persegi. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Terima kasih.